Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas rahmat dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Yang mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan buat di dunia dan di akhirat. Wabil khusus keberkahan buat Bapak Iwan yang sedang melaksanakan program CGP umumnya untuk kita semua. Rahmat berkah keselamatan milik panutan kita semua baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah terlimpah curah kepada keluarga beliau, beriring sahabat-sahabat dan tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan semua itu terlimpah curah juga buat kita, wabil khusus kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Pujangsari pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 akan membuka acara, yaitu program dari CGP tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Iwan sebagai CGP angkatan 10. Mudah-mudahan acara diseminasi ini dari awal sampai akhir mendapatkan kelancaran, keberkahan dan keselamatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, maka mari kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka acara diseminasi budaya positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Iwan selaku calon guru penggerak di angkatan 10 untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Mangga Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja puji yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bermuhajahah di sekolah SDN Pujangsari. Selawat dan salam mari kita senantiasa curah dan limpahkan kepada suri tauladan buat kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu KSPF SDN Pujangsari, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan staf SDN Pujangsari, izinkan saya di sini berdiri Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik, mungkin seperti itu. Berbagi praktik baik tentang budaya positif yang alhamdulillah sebelumnya sudah saya ikuti di program pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu salah satunya di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik?
Alhamdulillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga aktivitas kita bisa dapat kita lakukan dengan baik juga. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan, ini sharing aja Bapak Ibu ya, bukan maksudnya saya untuk menggurui, bukan seperti itu, tetapi ini menyampaikan mungkin informasi-informasi yang sudah saya dapatkan mungkin dari awal seperti itu Pak ya. Mungkin juga nanti Bapak Ibu ada yang mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya, baik itu 11, 12 ataupun angkatan berikutnya. Makanya saya di sini menyampaikan hanya istilahnya kita berbagi praktik baik saja dari informasi yang awal yang saya sudah ketahui dan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu guru, khususnya yang ada di SDN Bujang Sari. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Ini adalah salah satu sebenarnya kebiasaan yang sudah ada di satuan pendidikan. Apa itu pengertian budaya positif sendiri? Yaitu salah satu tanggung jawab seorang guru ya, adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah akan tumbuh karakter-karakter baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Nah itu Bapak Ibu deskripsi atau pengertian singkat tentang budaya positif itu sendiri. Kata kunci dari budaya positif ini ternyata tidak lepas dari yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Siapa di dalamnya? Yaitu warga sekolah. Berarti ibu KSPR, guru-guru, murid, dan kemudian orang tua. Ini kata kuncinya, yaitu warga sekolah. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif itu meliputi 6 hal yang dibahas di dalamnya. Apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nanti saya jabarkan satu-satunya. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Ada lagi kebutuhan dasar manusia, itu yang keempat. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nanti di dalamnya menjelaskan bagaimana posisi seorang guru yang intinya adalah memanage kelas, mengkondisikan siswa kita di kelas. Itu ada di 5 posisi kontrol. Dan kemudian di segitiga restitusi. Apa di dalamnya? Itu adalah bagaimana solusi ketika kita menghadapi siswa yang katakanlah memerlukan bimbingan khusus Pak, seperti itu. Nanti dijabarkan lebih jelasnya. Nah ini jadi dimensi budaya positif itu ada 6 yang barusan saya sampaikan. Kemudian yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Pengertian singkat dari disiplin positif itu sendiri adalah yaitu membuat seseorang menggali potensinya ya, atau kemampuan menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa
yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan. Nah, itu Bapak Ibu sedikit sekilas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian menurut para ahli di sini ada dua yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dan Diane Gosling, yaitu tentang bagaimana pengertian disiplin positif dan nilai kebajikan. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya menurut Diane Gosling pada tahun 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Itu adalah pendapat para ahli Bapak Ibu. Kemudian yang contoh mungkin ya, lebih kepada contoh tentang nilai-nilai kebajikan. Ini insya Allah positif semuanya Pak Bu. Dan mungkin, bukan mungkin sih, dan sudah kita realisasikan di sekolah. Apa saja diantaranya? Yaitu peduli, rajin, kemudian integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, sampai dengan yang sebelah kirinya adalah kemudian belas kasih, kejujuran, bersahaja. Nah, ini motto sekolah kita apa ya Bu? Bersahaja ada nih. Dimasuk nilai-nilai kebajikan luar biasa. Kemudian lurus hati, tegang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, keteguhan hati, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah poin-poin atau nilai-nilai kebajikan yang setiap hari kita bergelut di sekolah dengan nilai-nilai ini, gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri. Baik, untuk menghindari hukuman yang pertama adalah ini ada tingkatan terendah Bapak Ibu dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, biasanya di sini kalau siswa biasanya selalu menghindari kan, ketika siswa itu dikatakan ada pelanggaran, tapi biasanya pada umumnya ini mereka menghindarinya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, berarti yang ini yang menghindari hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Biasanya anak-anak juga seperti ini. Kita melakukan misalkan ulangan atau pekerjaan PR, biasanya Pak nilai kami berapa kan gitu. Atau misalkan Pak hadiahnya apa ya kira-kira yang dapat kami peroleh kan gitu, biasanya seperti itu. Itu muncul pada diri manusia seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri, teori motivasi itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal.
Berarti ada kesadaran diri, Pak Bu ya, seperti itu. Jadi di samping ada tuntutan, tapi ada kemauan yang timbul pada dirinya. Itulah yang disebut dengan bersifat internal atau intrinsik pada dirinya sendiri. Kemudian dalam disiplin positif itu ada juga yang disebut dengan hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak yang memberikan dan murid hanya menerima. Contoh misalkan ada salah satu siswa kita yang kesiangan jam 9 misalkan. Kita tanya, kenapa kesiangan? Kan gitu. Oh iya, bangunnya terlambat gitu. Nah, karena misalkan salah satu bentuk hukuman dari seorang guru, ya sudah, konsekuensinya kamu berkeliling di lapangan atau berlari misalkan sebanyak 2 kali putaran. Yang ini sifatnya dilakukan oleh tanpa ada kompromi terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian penghargaan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilakunya. Berarti ini mah lebih kepada reward ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih kepada hadiah yang diterima dari apa yang dilakukannya, tapi bersifat penghargaan atau hadiah. Kemudian yang ketiga, restitusi. Apa sih restitusi? Dalam disiplin positif ada istilah restitusi. Pernah Bapak Ibu mendengar sebelumnya? Barangkali? Belum Pak? Berarti ini informasi awal ya, pertama kali ya Bapak Ibu. Baik, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ilmuwan atau teori Wilson ya, tahun 2004. Ini gambarannya restitusi. Ketika ada anak yang bermasalah itu, kita ajak ngobrol Pak, kita panggil gitu, kita ajak ngobrol. Mengapa misalkan tadi kalau ilustrasi yang saya sampaikan ada salah satu siswa yang kesiangan, kenapa kesiangan? Mungkin jawabnya karena bangunnya terlambat atau malamnya tidurnya terlalu malam, nah gitu. Kemudian kamu tahu sudah melanggar peraturan tidak? Tahu misalkan seperti itu. Jadi langkah-langkah restitusi nanti akan dijabarkan pada slide berikutnya. Itu gambaran singkatnya. Kemudian Bapak Ibu, dalam disiplin positif ada juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan berarti segala sesuatu yang diyakini dan menimbulkan satu aturan berdasarkan kesepakatan bersama. Apa pengertiannya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum berarti Bapak Ibu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kata kuncinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Biasanya kalau di sekolah ada peraturan seperti apa Bapak Ibu bunyinya misalkan. Nah itu tata tertib biasanya peraturan itu sifatnya larangan Bapak Ibu ya. Dilarang misalkan mencoret-coret bangku atau meja. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalau peraturan kelas. Jadi jelas, tidak boleh kan gitu. Tapi keyakinan kelas ini adalah esensi dari peraturan kelas itu sendiri.
Berarti kalau misalkan kita boleh mencoret-coret bangku ataupun meja, apa keyakinan kelasnya? Mungkin ini salah satu implementasi yang sudah dicoba diterapkan di kelas 5 di kelas saya. Yaitu apa saja? Bertanggung jawab. Berarti kalau kita tidak mencoret-coret meja dan bangku itu merupakan bagian dari tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian yang keduanya misalkan senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi menjaga meja bangku tak dirusak, berarti kan seperti itu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Misalkan kalau di kelas peduli terhadap temannya kan gitu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ketika ada PR, siswa itu mengerjakan PR. Nah itu berarti esensi dari keyakinan kelas itu adalah hal pokok dari peraturan-peraturan sekolah atau peraturan-peraturan kelas yang sudah ada. Itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Berapa? Kebutuhan dasar manusia ada? 5. Ya, yang pertama adalah survival, yang kedua love and belonging, yang ketiga adalah freedom, keempat fun, dan yang kelima power. Ya, baik satu-satu kita ulas Bapak Ibu ya. Kita mengingatkan kembali bahwa teori atau disiplin positif dalam hal 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apa Bapak Ibu kira-kira untuk bertahan hidup? Ya, makan dan minum itu dasar ya Bapak Ibu. Gitu ya. Ini biasanya sok tayang nih di YouTube atau di mana? Di TV One ya atau di Trans Studio ada survival, memasak di di daerah-daerah pegunungan gitu atau daerah yang tertinggal. Nah ini kebutuhan dasar kita memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup, itu salah satunya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah ternyata ini adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Oh perlu sekali. Iya. Cinta dan kasih sayang. Dalam kurung perhatian cinta bukan Bapak Ibu. Perhatian. Pak, udah makan belum Pak? Gitu kan? Bu, udah sarapan belum? Kan itu bagian dari cinta dan kasih sayang. Iya, gitu Bapak Ibu ya. Ya. Baik, yang ketiga adalah kebebasan Bapak Ibu atau freedom. Kita butuh dengan kebebasan Bapak Ibu? Bebas. Betul ya? Iya, baik. Sepakat kita butuh kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kita butuh senang? Iya, sangat-sangat butuh. Iya, dengan cara apa Bapak Ibu kita memperoleh kesenangan barangkali? Iya, banyak uang. Ya, baik Bapak Ibu, kesenangan atau fun ya. Kemudian kekuasaan atau power. Betul tidak? Manusia butuh kekuasaan. Betul ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat dari 5 dasar ini barangkali. Salah satunya dia ada diangkat atau misalkan boleh dari pengalamannya atau dari hal-hal yang pernah dilakukan dengan siswa mungkin di sekolah barangkali. Ya ini lebih cenderung kepada kekuasaan atau power. Ya. Ini disebut kebutuhan dasar manusia karena satu hal suatu waktu kita harus memperlihatkan power kita untuk lebih kemajuan sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Iya. Power ini. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat pasangan. Baik. Iya. Baik, Bapak. Ada lagi yang lain barangkali? Ada ini sedikit. Ya, Bapak, Bu, silakan. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dikaitkan dengan anak didik ya. Dengan anak didik cinta dan kasih sayang. Karena kalau kita sudah menunjukkan kasih sayang dan cinta, anak akan nyaman dulu.
Baik, terima kasih, luar biasa pendapatnya. Baik, lanjut dulu Bapak Ibu ya. Budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini ada sebuah gambar yang sudah saya buat. Di antaranya posisi guru itu ada di posisi mana mungkin seperti itu. Nanti mungkin kita refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu yang tampil di depan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Jadi penghukum. Jadi mungkin kalau tadi saya ilustrasikan, ketika guru ini menemukan salah satu siswanya yang katakanlah tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas, maka di posisi satu ini tanpa kompromi, tanpa basa-basi lagi, guru itu akan langsung menghukumnya. Mungkin nanti kita refleksi, ada di posisi mana kita itu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian membuat rasa bersalah, posisi yang kedua. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka oleh posisi ini anak itu seakan-akan selalu disalahkan. Misalkan tadi saya ilustrasikan yang kesiangan, dikatakan oleh gurunya misalkan, ya iya kamu itu salah karena bangunnya atau tidurnya terlalu malam, sehingga kamu misalkan kesiangan bangun dan kurang persiapan untuk sekolah. Jadi seakan-akan itu lebih kepada membuat siswa itu, oh iya ya, salah berarti kan gitu. Nah, itu posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Nah ini, berarti kalau teman gimana biasanya kalau teman? Ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi kan gitu. Itu salah satu gambarannya. Kemudian pemantau, ya pemantau berarti di sini kenapa saya menggambarkan kekeran, biasanya memantau kan gitu. Gitu ya kayak pakai kekeran. Wah iya ya, budak iya sapatuna misalkan beda sabelah gitu. Atau misalkan bajunya keluar gitu. Atau di kelas biasanya oh anak ini sedang mencontek nih kan gitu. Itu berarti dipantau. Kemudian posisi yang kelima adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau manajer itu kan pengkondisian ya. Kalau kita di kelas mengkondisikan mejanya harus siap, kursinya harus siap, peralatan belajarnya harus siap. Itu ditanyakan kepada siswa kita di kelas. Seperti itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Dari apa yang barusan kita simak Bapak Ibu, cenderung atau banyaknya kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Lebih kepada Ibu, Bu Cucu, manajer. Mungkin ingin memberikan gambaran sedikit tentang manajer yang Ibu alami seperti apa barangkali? Ya, kita kan sebagai guru ya. Dan ini yang paling penting itu sebagai manajer karena guru itu sebagai contoh lah. Jadi bagaimana murid contohnya guru, dan gurunya melakukan itu. Jadi ada istilah guru langsung atau kalau. itu mah bukan itu Bu, karena bukan istilah itu adalah pengatur. Ya. Luar biasa. Dilengkapi Pak barangkali. Dilengkapi. Pengatur Bu. Iya. Pengatur. Jadi anak Ya. lebih posisi kelas dia tuh sedemikian rupa tadi itu loh, mejanya di sini ada berapa orang kamu duduk di sini dan Ya. Iya. Juga besok juga. nggak bisa. Iya baik Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita yang bisa menjawab posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Baik di penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman kita dengan siswa, kemudian kita memantau bagaimana kesiapan siswa kita belajar, ataukah kita juga ikut mengkondisikan Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Bu Cucu dan pasangan luar biasa. Nah itu Bapak Ibu ya, posisi kita sebagai guru itu di
5 ini yang barusan kita simak bersama. Kemudian Bapak Ibu, dalam disiplin positif ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, betul ini segitiga Bapak Ibu? Segitiga? Pilih persegi Pak, takutnya persegi gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama dalam langkah pelaksanaan segitiga restitusi tadi kan mengembalikan, menyadarkan kembali ketika siswa kita melakukan kesalahan. Maka langkah ini ditempuh Bapak Ibu, gitu ya. Apa saja yang pertama? Yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi untuk langkah segitiga restitusi, ketika kita menangani anak kita yang perlu bimbingan khusus, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Yaitu dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dibuat sadar dulu Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa kita yang tidak sesuai dengan aturan, kita tidak langsung menyalahkan anak kita. Tapi kita sadarkan dulu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Jadi, oh iya ya, enak kalau membicarakan seperti ini. Enggak langsung menyalahkan. Ya kamu salah, kamu harus dihukum. Enggak seperti itu. Itu langkah yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Jadi dipastikan dulu kebenarannya. Validasi kan gitu. Apa kata-kata yang mungkin disampaikan? Yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau kesiangan sekolah, kenapa kesiangan? Gitu. Alasannya karena tidurnya terlalu malam, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kata-kata apa lagi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya yang kedua ini validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu, dicari tahu kebenarannya. Gitu. Kemudian langkah restitusi yang ketiga Bapak Ibu ya, yaitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya mencontohkan keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab, berarti kena tidak dengan keyakinan kelas itu. Nanti akan sadar sendiri siswa kita ketika kita sudah menyampaikan atau membuat keyakinan kelas dengan siswa kita di kelas. Kemudian pertanyaan yang biasa muncul dalam menanyakan keyakinan adalah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya ini kalau ditanya seperti ini kan pasti semuanya menjawab ingin menjadi orang baik Bapak Ibu ya, betul ya. Misalkan saya ingin menjadi orang yang melanggar aturan, tidak mungkin seperti itu anak kita. Tapi akan menjadi baik tujuannya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu langkah-langkah restitusi atau penyelesaian masalah ketika anak-anak kita katakanlah tidak sesuai atau belum sesuai dengan peraturan sekolah, dengan keyakinan kelasnya. Maka langkah inilah ditempuh. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Perhatikan dulu atau pastikan dulu kebenarannya. Kemudian menanyakan keyakinan atau peraturan yang sudah disampaikan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Nah itu untuk restitusi. Nah ini Bapak Ibu sekilas tentang bagaimana paradigma kurikulum merdeka Bapak Ibu yang disebut dengan P5 barangkali gitu ya, profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua,
mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kesini Bapak Ibu. Kreatif. Ya, yang keempat bergotong royong. Yang terakhir, yang kelima, berkebinekaan global. Berkebinekaan global Bapak Ibu. Nah, ini adalah esensi dari Hulu Merdeka memuat tentang ini Bapak Ibu. Tentang berketuhanan yang Maha Esa-nya, tentang bagaimana pembelajaran mandiri, kemudian bagaimana siswa itu memiliki pola pikir yang kritis gitu. Jadi menimbulkan rasa pertanyaan, bertanya terus siswa. Jadi kita harus senang Bapak Ibu kalau siswa apa kata Sundanya? Banyak nanya Ibu, bawel lah gitu ya. Gacor boleh, itu kita harus senang. Berarti benar krisisnya ada di sini. Kalau diorientasikan kepada pembelajaran. Kreatif Bapak Ibu jelas di sana kreatif. Bergotong royong berarti sama-sama Bapak Ibu ya. Dan kemudian berkebinekaan global. Artinya kita juga atau siswa kita juga melek terhadap informasi-informasi universal atau baik itu di Indonesia ataupun di luar sana ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu untuk sudah Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita refleksi Bapak Ibu, kita diskusi sebentar, barangkali ingin kita bicarakan disampaikan oleh Bapak Ibu pada sesi terakhir barangkali Bapak Ibu seperti itu pada waktu desiminasi budaya positif yang saya sampaikan. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, boleh kita diskusi, boleh kita refleksi tentang materi yang barusan kita sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Saya ini. Iya Pak. Siapa berdiri Pak? Baik Pak. Saya mau foto. Silakan Pak. Barangkali ada yang disampaikan. Ya. Saya lebih tertarik kepada tadi ada 5 apa tuh? 5 dasar. 5 dasar Kebutuhan manusia Pak. Bukan untuk Guru tentang guru. tentang guru. Oh, 5 posisi kontrol Pak. Itu Iya. 5 kontrol, posisi kontrol guru. Ini Pak. Di sini kita lebih cenderung bahwa kita sebagai guru itu semuanya tercover. Iya. Kita juga sebagai penghukum kadang-kadang. Iya. Kita sebagai pembuat rasa bersalah anak. kemudian juga dia sebagai teman, juga bisa sebagai pengawas atau pemantau, juga sebagai manajer. Jadi dalam hal ini guru itu semua dia terlepas. Dan ini berarti sebagai modal dasar dalam posisi kontrol bagi anak. Nah, namun apa kira-kira yang lebih pas bagi kita sebagai guru dalam memposisikan guru kita juga sebagai pengontrol bagi anak? Itu aja Pak yang dari permasalahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak. Berarti ini adalah hal yang akan kita diskusikan Pak. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat tentang pandangan Pasana tentang posisi mana yang ideal pada kita tentang 5 posisi kontrol guru. Barangkali ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Ya, maka Bu. Silakan. Nanti Bu. Ini Bu, maka. Bagi saya sendiri, mungkin untuk posisi pertama yang lebih tepatnya untuk saya sebagai pemantau Pak, karena lihat anak, lihat dulu bagaimana karakteristik anak, bagaimana kebiasaan anak. Setelah dipantau baru kita bisa apakah di situ kita bisa menjadi teman. Setelah menjadi teman, mungkin selanjutnya kita bisa menata anak-anak dengan memanajemen anak-anak itu, sehingga kita juga bisa istilahnya apakah anak ini salah, apakah anak ini benar. Nah, di situ kita mungkin akan menunjukkan sikap penghukuman, penghukum lah di situ. Bila ada anak yang salah, berarti ya kita bukan hukum dulu, peringatkan dulu ya, konsekuensinya. Baru mungkin lihat tadi. Kalau misalkan seperti ini, kamu pastinya dihukumnya seperti ini. Kalau kamu seperti itu, pastinya akan dihukum seperti itu. Misalkan kesalahan yang tadi ya
Iya. Nah setelah itu baru mungkin baru kita bisa menyalahkan, oh iya setelah ini istilahnya kamu kalau membuat ini akan seperti ini loh, gitu Pak. Iya. Jadi itu pun sedikit Ya. gambaran dengan saya juga. Luar Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, siap. Kita di sini Pak, Bu, sharing ya Bapak Ibu. Sharing. Jadi dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya Pak gini aja. Ini kembali kepada kita Pak. Tadi betul Bu. Kita mau memantau dulu. Mau dipantau dulu nih. Kira-kira kondisi anak kita itu seperti apa di sekolah? Untuk langsung abang-abang nomor 1 langsung hukum, tidak. Tadi Bu Rani mengatakan demikian. Setelah dipantau, oh iya ternyata kebutuhannya teman ini misalkan kurang perhatian. Kembali lagi berarti ke 5 dasar kebutuhan manusia. Oh berarti sebagai teman Pak, gitu. Nah sebagai teman, karena misalkan kekurangannya adalah perhatiannya, ketika melanggar anak didik kita itu, kita misalkan tadi kata Bu Rani, seakan-akan membuat merasa bersalah, tapi bukan menyalahkan, tapi menyadarkan seperti itu, menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu belum sesuai dengan peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Kemudian barulah setelah ada informasi-informasi yang tadi pemantau itu dikumpulkan, berarti kan memanage, gitu kan, mengumpulkan informasi-informasi yang kita dapatkan, berarti sudah kategori kita ada di posisi memanage di sana sebagai manajer, kan gitu. Nah, barulah kalau misalkan kita mau menggunakan posisi yang kelima sebagai penghukum, karena semuanya sudah divalidasi kalau di restitusi itu, kita berikan konsekuensi kepada anak itu sesuai dengan apa yang mereka langgar, kan gitu. Nah makanya kalau di 5 posisi ini sebenarnya Pak, kita boleh lebih dominan di mana gitu aja itu. Karena itu kembali kepada masing-masing. Tidak bisa misalkan saya karena tidak bisa menghukum, tidak biasa menghukum, dipaksakan untuk menghukum. Oh berarti posisi kontrol yang pertama saya tidak pakai Pak. Jadi saya pakainya hanya membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau memanage anak didik kita, gitu. Jadi dari kelima ini tidak misalkan kita harus karena ada penghukum jadi dihukum, tidak seperti itu. Jadi lebih dominan kemana? Mau manage saja silakan, mau memantau saja silakan. Misalkan mau lebih akrab dengan siswa kita jadi teman berarti boleh. Ataukah misalkan tadi identiknya dengan membuat rasa bersalah, berarti kan itu sudah ada keterbukaan nanti ketika siswa kita ada masalah, gitu. Biasanya ketemannya seperti itu Bapak Ibu. Barangkali Bapak itu diskusi kita lah sharing tentang apa yang disampaikan oleh Bapak barusan. Itu Bapak. Iya. Maka Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan, Ibu Kasmet, maka ya menambahkan saja dari tadi diskusi kita dari pendapat Pak Sana juga Ibu Reni tentang posisi kontrol dulu. Ini berarti kita titik beratnya studi kasus dulu ya. Ya studi kasus dulu. Anak posisinya dia membutuhkan kita sebagai teman. Apakah dia harus jerah? Berarti studi kasus dulu, anak berkebutuhannya apa gitu. Nah kalau menurut pendapat Bunda ini kelimanya saling keterkaitan. Iya harus ada, walaupun kita tidak biasa menghukum, tapi harus ada kalau anak itu betul-betul sudah tidak bisa diarahkan, dibimbing, kapok-kapok ya, berarti ada hukuman dalam tanda kutip, berarti penghukuman yang sifatnya pembelajaran, ya tidak ada kekerasan. Seperti kalau misalkan suruh 10 kuliling,
udah kalah pingsan atau begitu mah. Ya, misalkan anak itu punya kasus, tapi dia lemah dalam menulis, contohnya, dia suruh menulis 5 halaman sudah dengan kata-kata saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Misalkan contohnya perbuatannya yang melanggar tadi, dia belajar nulis ongko, dia akan tetap diingatkan kata-kata itu. Oh berarti saya tidak boleh itu melakukan hal itu lagi. Nah itu hukuman, tapi bersifat ke pembelajaran. Nulis jadi bisa, dia akan jadi gerak. Jadi kelima ini saling keterkaitan. Kita harus bisa sebagai teman, harus bisa sebagai manajer, pemantau, otomatis kita menantau. Ini berarti dikaitkan dengan tugas kita sebagai mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi ya. Berarti ini ada kaitannya dengan hal itu, gitu ya. Ya diarahkan, ya dididik, ya dibimbing, baru kita nilai ada tahap evaluasi. Apakah berubah enggak? Apakah ada perubahan? Apakah masih tetap? Nah itu. Mungkin itu tambahannya. Ayo, semuanya sudah bagus. Ya, luar biasa ini kebetulan kita bersyukur ada CGP ya. Berarti yang sudah senior tambah lagi ilmunya lebih bertambah. Yang belum CGP mungkin nanti dari tertarik sama Pak Iwan akan ikut CGP. Ilmunya hebat ini dari CGP. Terima kasih Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih Ibu KSPM juga ya. Ini melengkapi Bapak Ibu ya, melengkapi. Jadi konotasi atau esensi dari penghukuman kalau pikirin jangan, oh udah misalkan mengerjakan ini memberatkan anak, tidak, tapi dikaitkan dengan bagaimana di dalamnya itu ada pendidikannya, gitu intinya. Jadi betul 5 posisi kontrol ini saling berkaitan Bapak Ibu. Tapi ketika kita tanya kepada diri kita dominan yang mana, itu Bapak Ibu yang bisa menjawab. Gitu. Pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Nah, seperti itu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup? Maka, apakah Bapak Ibu hari ini senang? Ya, senang ya Bapak Ibu? Ya. Ya, hari ini kita bisa bersharing berbagi informasi. Yang tadi saya sampaikan adalah informasi yang lebih awal mungkin saya dapatkan, dan alhamdulillah hari ini bisa kita ketahui bersama lah gitu. Saya intinya adalah berbagi praktik baik dari hal-hal apa saja yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Barangkali itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah luar biasa, apresiasi Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang barusan disampaikan khususnya bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi semuanya yang telah kita pelajari bersama. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita semua, khususnya Kak Iwan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ya. Sebelum ditutup acara diseminasi ya, berbagi praktik tentang budaya positif kita dalam proses belajar dan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Iwan, ini sangat bagus sekali, luar biasa. Ada penambahan wawasan dan ilmu bagi kita semua ya Pak, Bu ya. Bagi saya juga selaku kepala sekolah, mungkin untuk kemajuan sekolah kita. Khusus untuk Pak Iwan, umumnya untuk kita semua, mudah-mudahan acara hari ini membawa keberkahan untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Semangat Pak Iwan, dilanjutkan lagi
untuk kegiatan selanjutnya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru telah antusias kasih support dan dukungan untuk teman kita Pak Iwan. Maka kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.